Orang ma'rifat itu jara guru ulun, orang yang ma'rifat, orang yang pinandu lawan Tuhan, orang yang pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala, inya menenggelamkan diri kada bisi kisah. Kada ada kisah aku hebat, aku ini, aku bisi ilmu, aku ini, kada ada. Yang aku itu kalimat setan. Anak khairum minhu, itu setan. Yang pertama kali yang mengatakan anak aku ini, aku pintar, aku hebat, aku ma'rifat, aku usul, aku masuk surga. Aku bakakun itu kalimat setan. Khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Abbas bin Alawi al-Maliki usuli wa furu'i Allah yaj'aluna min al-amilin al-muflihin fi darain lana bil husna fi khairin wa tfin wa afiyah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini wa dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu anna bihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwari fid darain amin ila angal. Berkata al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya. Masih kita membahas tentang al-khauf war raja, at-targhibu fil khauf war raja. Ini anjuran agar kita punya sifat khauf, sifat takut kepada Allah, war raja, dan sifat harap kepada Allah. Nah, jadi sifat takut dan harap kepada Allah ini harus ada di dalam diri kita. Takut kalau pina Allah Ta'ala marah, takut kalau pina Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, takut kalau pina Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, harus bisi sifatnya itu. Warraja juga kita harus punya sifat raja, harap kepada Allah. Kita membaca Yasin berharap Allah mengampuni dosa kita. Kita hadir majelis berharap kepada Allah, Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Kita sholat isyraq berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala haji dan umrah kepada kita. Kita sembahyang duha berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan.
kita i'tikaf di masjid berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberikan kepada kita pahala ibadah lebih afdal daripada 1 tahun. Nah, ini harap. Bilanya kita berisian sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kada maunya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, apa itu takwa? Takwa itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada rezeki. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari akhiratnya nanti. Ini ngarannya takwa. Nah, makanya al-khauf, sifat takutnya harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, Nabi Adam setelah diusir dari surga, salasumi sanah la yarfa ra'sahu ila sama hayaan minallah. Nabi Adam itu setelah keluar dari surga 300 tahun sujud minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat kepalanya karena malu dengan apa yang beliau lakukan. Padahal ya bahasanya kan bukan dosa lain juga, maksiat lain juga. Nabi Adam tuh di dalam surga dilarang Allah taala makan buah khuldi, sekalinya tamakan, bukan makan kada, tamakan, ya kan? Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian dilempar ke dunia 300 tahun sujudnya aja. Supan jar Nabi Adam di supan. Nah, takutan artinya ya Allah. Ada juga Ibrahim Al-Khalil, sahabat ada salah satu ulama namanya Ibrahim Al-Khalil. Itu beliau apabila diingatkan tentang kesalahan beliau itu pingsan. Bilanya disebutkan, wahai imam, engkau di sini pernah melakukan kesalahan, engkau di sini pernah melakukan dosa, pernah melakukan maksiat. Tatkala mendengar itu, nih Ibrahim Al-Khalil, beliau nangis sejadi-jadinya kemudian pingsan. Nabi Yusuf, seorang nabi, bukan sekadar ulama, Nabi Yusuf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pernah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, pertemukan aku nantinya di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Mereka para alim, para ulama, para aulia wassolihin, bahkan para anbiya dan rasul mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri mereka. Nah, makanya sayogianya kita juga harus punya rasa takut kepada Allah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab karena banyak menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yura fi wajhihi khattan aswadan, dilihat dari mukanya garis yang hitam. Kenapa? Karena banyaknya menangis, takutan, babakas hirang sini. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab, padahal sidin tacut ya kah? Tacut bahasanya jagao. Orang takutan non sidin, tapi sidin takutan non Allah taala. Mungkin kita paling ya kalau
lawan Allah wani, lawan manusia kada wani. Nah, ini papalingannya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab siapapun sidin lawan, tapi lawan Tuhan sidin wani melawan. Nah, sampai-sampai sidin saking takutnya lawan Allah Subhanahu wa taala, yura fi wajhihi khattan aswadan. Di wajah beliau membekas garis hitam karena banyak menangis. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah beliau mengucapkan dalam sebuah perkataannya, launada munadin yaumal qiyamah, jika ada hari kiamat, seandainya di hari kiamat ada yang berteriak, la yadkhulun nas kulluhum al jannah ila rajulan wahidan la khasyitu an akuna ana dzalikal wahid. Setiap atau semua orang masuk ke dalam surga terkecuali satu yang kada masuk ke surga, satu yang masuk ke dalam neraka. La khasyitu an akuna ana dzalikal wahid. Aku takut yang satu itu adalah aku. Takutan mun kita ya kalau insyaallah ini orang yang di Masjid At-Taubah ini berataan masuk surga. Bajar kebanyakan masuk surga aja. Kecuali seikung. Ajar, oh, tak banyak yang masuknya jubuhannya aja pada yang kada ajar. Kan merasa kepedean sudah. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab kada. Launana munadin, jikalau ada orang yang mengatakan yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, la yadkhulun nas kulluhum al jannata illa rajulan wahid. Semua orang masuk ke dalam surga terkecuali satu yang tidak masuk surga, satu yang masuk ke dalam neraka. La khasyitu an akuna ana dzalikal wahid. Aku takut kalau yang satu tidak masuk ke surga, yang satu masuk ke dalam neraka, itu adalah aku. Takut. Ya kah? Ada rasa takut. Tahu kita nih, adakah rasa takutan lawan Tuhan? Sayyidina Umar sampai bebekas garis hitam di muhasidin, kebanyakan menangis, takutan lawan Tuhan. Ya kah? Takutan lawan Tuhan. Uwais Al-Qarni ini kan apa namanya, beliau ini Sayyidu Tabi'in, lain sahabat lain, Sayyidu Tabi'in, bahkan dikatakan khairu tabi'in Uwais Al-Qarni. Ya kan, derajat kan ada sahabat, bilangnya sahabat itu kan bertamuan lawan Nabi, hidup di zaman Nabi dan bertamu lawan Nabi, itu sahabat. Nah, di bawah sahabat tabi'in. Nah, tabi'in nyebat tamu dengan sahabat. Nah, salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini pernah pada suatu hari, memang beliau ini miskin, orang miskin, nah bahasanya. Jadi sidin itu bilangnya makan mamutiki makanan bekas di sampah. Tapi orang alim, bujur aja, yang zohir, yang nampak miskin tapi hati kaya. Ini Uwais Al-Qarni ini. Jadi saking miskinnya Uwais Al-Qarni ini, yaltaqit kisaral khubus minal mazabil. Jadi bilangnya makan, ambil makanan bekas bang di sampah. Pernah pada suatu hari beliau tatkala memutiki makanan yang ada di sampah, batamuan lawan anjing. Anjing hendak minta juga, hendak makan juga. Lalu diambil oleh Uwais Al-Qarni makanan yang beliau temukan, sidin bagi, sidin patah dua makanan tadi, atau sidin bagi dua makan tadi. Kemudian ujar Uwais Al-Qarni, wahai anjing, ya kalab, kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Nah, ikam makan jatah, ikam makan, aku memakan jatah aku. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa in justus sirat fa ana khairun minka wa ila fa anta khairun minni. Nanti di akhirat kalau aku bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, aku masuk ke dalam surga, aku lebih baik daripada engkau. Tapi sebaliknya, kalaunya aku tidak mampu untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim dan aku masuk ke dalam neraka, ikam lebih baik daripada aku, wahai anjing. Takutan. Ya kan, takutan. Kayak apa? Karena di akhirat
Padahal rahatan lapar-laparnya tuh. Mun kita rahatan lapar-laparnya kan kita pikir masalah akhirat ya Allah. Pikir yang penting makan dahulu jar. Itu juga ada salah satu ulama namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini beliau setiap bangun daripada tidur, beliau mengusap wajah beliau, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi lam yughayyir surati fi suratil qalaq. Alhamdulillah, jasidin setiap bangun goreng tak? Alhamdulillah sambil bahar kamu ha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala tidak merubah mukaku, wajahku dengan rupanya anjing atau babi. Kenapa? Karena jasidin aku takutan malam tadi aku melakukan kemaksiatan, kamarian aku melakukan dosa, kamarian aku melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala marah. Kalau pernah Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka karena aku kada beadab lawan sidin, muhak berubah. Ku khawatir banget aja sidin, takutan. Intinya rasa takut tuh ada, ya kan? Bagus. Kalau kita menanamkan rasa takut kayak itu bagus. Memang ya kalau kita hidup di dunia ini ya tujuannya untuk beribadah ya kalau ini menduang ini, merasa khauf, rasa takut ada. Raja ada juga, rasa harap ada juga kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat tam sudah. Hendak melakukan kemaksiatan, kalau penong Allah Taala murka, nah jadi melakukan maksiat, ya kah? Hendak meninggalkan kewajiban, ini wajib lawan aku, mau aku tinggalkan kewajiban berdosa, nah takutan jadinya. Kemudian dong sifat raja, harap nih kepada Allah, aku ini hendak masuk surga bang, hadir majelis, hendak masuk surga, mudah-mudahan dengan hadir majelis masuk surga. Aku hendak nyaman kayaknya di akhirat, i'tikaf di masjid, mudah-mudahan dengan i'tikaf di masjid aku nyaman di akhirat. Sifat ini bagus kalaunya ada di dalam diri kita, sifat roja dan sifat khauf, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanidzan billahi taala, juga kita dianjurkan untuk memperbagus prasangka kita kepada Allah. Kita dianjurkan memperbagus prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tuh ya, kalau banyak husnudzon aja. Husnudzon. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, ulun minta rajaki yang banyak, husnudzon. Jangan kada yakin. Bas berdoa kabul juga kah doa kita jar. Itu ngarannya kada usah disambat lagi. Nyata kada kabul dah. Tuntung berdoa berziarah ya Allah, berziarah dengan harapan berziarah itu mengabulkan hajat, ya. Soalnya tuntung berziarah kabul juga hajat kita nih jar. Nah, ini tak ada kabul dah. Kada yakin, kada ada husnudzon tuh kada ada. Prasangka baik lawan Tuhan tuh kada ada. Orang harus berprasangka baik ya Allah. Sembahyang, kita sembahyang nih, kalau sembahyang subuh, yakin kita sembahyang subuh kita diterima, tapi dengan syarat ya kalau yang rukun-rukunnya digawi, syarat-syaratnya pas. Nah, kemudian husnudzon lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan doa kita. Prasangka baik. Husnudzon. Husnudzon itu disebutkan sahibu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang suka berprasangka baik itu untung sekalipun salah. Sahibu husnudzon la yakhib
wa in akhta, orang yang suka berprasangka baik untung sekalipun salah. Nah ini ilmu nih, ya kah? Ini ilmu. Jadi bagus pian berprasangka baik. Makanya Allah yarham Guru Zuhdian Nur Jasidin nih, kalau bisa kita ini iktikadkan di dalam hati, tanam di dalam hati kita nih sabarataan orang baik seorang yang kada baik. Husnudzon, ya kah? Kalau bisa kita berkeyakinan siapapun yang kita temui itu wali. Kita yang wala, jangan pepalingannya. Aku wali orang, aku jeng wali jar. Sabarataan bebuahnya nih wala jar. Nah ini pasong timbai ke sungai. Mau nang kayak ya kalau. Nah itu bukan termasuk daripada adab. Orang merasa hebat tuh ya kalau. Aku nih sudah yang paling makrifat sudah jar. Yang lain kada makrifat. Nah ini kan berarti kada makrifat berarti. Orang makrifat itu jar guru ulun, orang yang makrifat, orang yang pinandu lawan Tuhan, orang yang pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala, inya menenggelamkan diri kada bisi kisah. Kada ada kisah aku hebat, aku ini, aku bisi ilmu, aku ini, kada ada. Yang aku itu kalimat setan. Anak khairum minhu, itu setan. Yang pertama kali yang mengatakan anak aku ini, aku pintar, aku hebat, aku makrifat, aku usul, aku masuk surga. Aku bakakun itu kalimat syaitan. Berarti lain makrifat, itu syaitan. Nah, itu syaitan. Nah, jadi kita itu harus dianjurkan husnudzon. Husnudzon. Sahibu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang suka berprasangka baik tidak bakal rugi sekalipun itu salah. Aku kira aja sembahyang sidin ke masjid penu bakupiahan betapihan sakalinya mencutan sandal orang bulik datang kada bersandal buliknya bersandal dapat pahala kada dapat pahala padahal salah nih dikira bujur-bujur ke masjid sakalinya kada membawa sandal orang muara tapi husnudzon kita berprasangka baik. Ya bedalah husnudzon lawan apa namanya dengan suudzon dengan waspada itu beda. Suudzon itu kan prasangka jahat. Ya kita kan boleh juga berprasangka jahat lawan orang. Lalawanan husnudzon nih prasangka baik. Ke masjid ibaratnya kendaraan kada dikunci, jurang kenapa jadi dikunci? Kada dikunci. Kendaraan tuh nah, kada dikunci. Biar dibiarkan aja kuncinya di satang. Aku husnudzon aja lawan bubuhan aja. Kada ada keluar maling di komplek Kruing nih kada ada kalau lah aja. Ya jangan juga. Ya kah? Jangan juga. Jangan juga. Ya kita dianjurkan juga waspada. Ya Allah, Nabi Muhammad adab yang sahabat datang ke Masjid Nabawi pakai onta ujar Nabi Muhammad SAW gulha to onta ikam jarat gulha wa tawakkal Allah jarat to onta bertawak serahkan lagi lawan Allah Subhanahu wa taala hanya ikam masuk masjid jangan ikam masuk masjid dibiarkan onta di luar bajarat kada hilang ya kah. Bukan kita membahas masalah husnudzon atau suudzon, kita dianjurkan juga waspada. Kita keluar rumah, ya kalau keluar rumah, kunci lawang, bukan kita bersuudzon lawan orang-orang dihiga, kada. Cuma kita waspada, dianjurkan waspada. Ya beda lah waspada lawan suudzon tuh beda. Ya bisa aja teman bedakan, ya kan bisa aja. Nah jadi intinya kita dianjurkan husnudzon, apalagi lawan Tuhan, apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala dianjurkan benar kita berhusnudzon, berprasangka baik. Itu disebutkan ada sebuah ibadah yang mana
ibadah tersebut saking besarnya nih kadada yang kawa melampaui atau menandingi ibadah ini, saking ganalnya pahala. Ada ibadah yang mana ibadah ini besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaslatan, ada dua perkara jar Nabi Muhammad, laisa fauqahuma syai'um minal khair, tidak ada kebaikan apapun yang bisa melampaui dua perkara ini. Ibadah itu kan banyak, ibadah banyak, tapi dua perkara ini ibadah yang kada kawa melampaui ibadah-ibadah yang lain. Artinya bagus benar. Ibadah itu baca Quran ibadah, yalah, baca salawat ibadah, sholat berjamaah ibadah, i'tikaf di masjid ibadah, majlis ta'lim ibadah. Tapi jar Nabi Muhammad khoslatan, ada dua ibadah, laisa fauqahuma syai' minal khair, tidak ada kebaikan apapun, ibadah apapun yang dapat melampaui dua perkara ini. Apa? Yang pertama, husnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah, wa husnudzon bi ibadatillah, dan berprasangka baik dengan hamba-hambanya Allah. Ini baik, ini ibadah yang paling bagus dah. Husnudzon lawan Tuhan, ya, husnudzon lawan Allah Subhanahu wa taala. Aku husnudzon aja lawan Allah taala aja. Batuntung aku nih bagawi seharian, husnudzon aja Allah taala memberikan yang terbaik sagan aku sudah coba obat kan, obat ini kan disuruh lawan Tuhan. Jadi Allah taala ikam berobat, ya ikam berobat ke dokter, ikam garing, ya aku meletakkan kisah sembuh di dokter, mau hendak sembuh ke dokter, jadi Allah taala nih. Cuma aku jupang yang menyembuhkan, cuma mau hendak sembuh tuh datangi tukang urut, datangi dokter, datang ke apotek nukar obat sembuh, aku meletakkan kesembuhan di situ. Nah, lalu kita minum obat, lalu kita ke dokter, lalu kita berurut husnudzon lagi lan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyembuhkan. Ini bagus nih amalan husnudzon nih. Bagus husnudzon. Yang pertama husnul dengan Allah, yang kedua husnudzon dengan hambanya Allah. Husnudzon lawan orang itu deh. Kita berkeyakinan dan meyakinkan di dalam diri kita bahwasanya siapapun yang kita temui daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah walinya Allah. Walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua perkara khoslatan, dua perkara laisa fauqahuma syai' minal khair. Tidak ada kebaikan apapun yang dapat melampaui dua perkara ini. Yang pertama adalah husnudzon billah, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, wa husnudzon bi ibadillah, dan husnudzon dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dianjurkan husnudzon. Qala Allah taala, kemudian jar Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Kepada akulah mereka lari. Maksudnya apa? Kepada akulah mereka harusnya takut, jar Allah Subhanahu wa taala. Takutan lawan Tuhan. Jangan sampai kita takutan kepada selain Allah, jangan. Takutan lawan Allah. Jangan sampai kita tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, kalaunya kita tidak mempunyai rasa takut lawan Allah, dosa tuh kada berpikir lagi, haram. Yang haram-haram tuh ranjah terus. Jurang haram kada apa aja haram. Man, nya kada takutan. Jurang nenek dilarang oleh Allah, dah apa dilarang oleh Allah taala. Tapi amunnya jurang ini dilarang oleh negara, takutannya tuh. Nya kada takutan lawan Allah, takutan lawan makhluk. Ya kan, takutan lawan
lawan makhluk, ada boleh. Takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, harusnya kepada aku bukan kami takutan jar Allah taala. Kemudian wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam ayat yang lain, inna batsya rabbika lasyadid. Ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Allah taala tuh bilangnya ma'ajab orang tuh seden luar biasa. Ya kah? Bilanya kita nih berbuat salah, Allah taala itu bilanya marah, luar biasa marahnya. Luar biasa. Ada kalau kisah nih, ada seorang umat inya hendak minta syafaat, minta pertolongan, datang kepada Nabi Adam, tolongi ulun. Jar Nabi Adam, ku doan nih Allah taala lagi sarek-sareknya di hari kiamat nih. Ini Allah taala lagi sarek-sareknya, aku kadoan ibu pandir ngapa-ngapa, ikam urus diri ikam seorang aja. Datang kepada Nabi Nuh, ya juga jar Nabi Nuh, ku doan nih, ini di akhiratnya Allah taala lagi sarek-sareknya, lagi marah-marahnya lawan hamba-hambanya yang berbuat maksiat dan melanggar perintah-perintahnya. Coba bang minta tolong lawan yang lain. Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, datang ke seluruh para nabi, sampai datang ke Nabi Muhammad. Jar orang ini, wahai Nabi Muhammad, tolongi pangulun. Nina ulun ini di akhirat bermasalah, kada tahun ulun ini masuk surga, masuk neraka. Tolongi pangulun. Jar Nabi Muhammad, tenang, aku yang menolongi. Ya kah? Tenang, aku yang menolongi. Lalu ditolong oleh Nabi Muhammad SAW, berikan syafaat. Nah, jadi inna batsya rabbika lasyadid. Allah taala itu bilangnya marah. Wah, itu luar biasa. Ya kah? Beratan takutan, jangankan kelas wali, kelas nabi aja angkat tangan. Nah, harus kita tanamkan rasa takut itu ya. Kalau kayak apa kayak aku di akhirat, kayak apa kayak aku mempertanggungjawabkan amal ibadah aku di hadapan Allah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bilanya masuk barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan masuk ke dalam surga, itu adalah orang yang sukses. Nah, dan kita orang yang dijadikan orang yang sukses. Sukses kada di dunia aja, sukses di akhirat. Nah, mau sukses di dunia berumur, pin berhimat mencari harta, jadi hartawan, meninggal selesai jadi hartawan. Pian berhimat ibaratnya mengejar jabatan jadi presiden, meninggal ampih jadi presiden, baru meninggal lagi diganti orang. Ya kada? Kan ada masa kesuksesan di dunia ini, ada masanya. Berumur, ya kah? Bulah rumah pian gana-gana, kok bulah rumah kayak istana. Rumahnya paling ganal di Kalimantan Selatan paribahasanya. Hancur kena, kada lawas. Ada umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berubah tuh rumah itu berubah. Nokar mobil paling ngarang. Kada ada yang bisi. Ya kah? Kecuali inya berumur, ya kah keluar pulangnya hanyar. Bermurah pulangnya itu dipakai ke sana kamari hancur, ya kah? Nah, berumur kesuksesan di dunia ini ada umurnya. Ada umurnya. Tapi kesuksesan di akhirat, nah itu yang bujur-bujur sukses. Makanya, ya kah? Makanya kita harus memprioritaskan kayak apa supaya sukses di akhirat. Kada di lapang kita sukses di dunia bagus saja, bagus kita sukses di dunia itu bagus. Memang itu juga ya kalau yang kita pinta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Di dunia nyaman, memang kita beratan hendak nyaman, tapi jangan sampai di dunia aja. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat harus nyaman juga. Di akhirat harus nyaman juga.
Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah. Barang siapa yang dihindarkan, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa neraka dan masuk ke dalam surga, itu orang yang sukses. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang mempunyai rasa takut, orang yang mempunyai rasa takut lawan Allah Ta'ala. Orang bila takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, perintah dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Itu tanda orang takutan. Amunnya maksiat jalan terus, ibadah-ibadah perintah-perintahnya dilalayakan, berarti itu kada takutan. Tuani lawan Tuhan. Aku jadi takutan lawan Tuhan, jar. Orang sembahyang lah kada bang, jar. Kenapa jadi takutan? Orang takutan itu sembahyang. Aku jadi takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengaramput. Ya tapi menggibahi orang, itu kan hanya kada takutan. Tuani lawan Tuhan. Itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu kan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kita melakukan sesuatu yang dilarang dan meninggalkan sesuatu yang diperintah? Kalaunya kita melakukan hal tersebut berarti kada takutan. Nah, harus punya rasa takut. Ya kah? Nah, jadi khauf minallah itu ujar ulama, apa sih khauf? Takutan lawan Tuhan itu apa gerang? Al khauf minallah al wuquf inda awamirih. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjunjung segala perintah Allah, dan istinabu dawahih, dia akan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waliman khafa, orang yang berisian sifat takut kepada Tuhan, maqama rabbih jannatan, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, dia akan mendapatkan surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunub jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rasa takut di dalam hati kita, takut lawan Allah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa roja, rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rajin beramal, rajin beribadah, semangat di dalam beramal dan beribadah kepada Allah, dan kita diberikan keistiqomahan di dalam meninggalkan apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, dan menjalani apa yang dianjurkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana wa ya nasta'in ihdinas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.